Aku mau nanya jujur ya, kok ada orang yang super hemat, pelit banget, tapi hidupnya gitu-gitu aja, malah makin seret? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget orang alami. Dan jawabannya bukan cuma soal uangnya kurang, tapi soal energi yang kamu pegang pas kamu hemat itu apa. Maksudnya energi gimana teh? Kan hemat itu bagus, biar nabung, biar aman. Hemat itu bagus, tapi yang sering bikin seret itu bukan hematnya. Yang bikin seret itu hematnya sambil takut. Ada dua tipe orang. Sadar keuangan, dia rapi, dia terencana. Takut kekurangan, dia nahan semuanya karena panik. Nah, yang kedua ini vibe-nya yang kebaca itu bukan bijak, tapi kekurangan. Loh, kok bisa kekurangan yang kebacanya? Karena saat kamu pegang uang sambil bilang dalam hati, jangan keluar, nanti berkurang. Gimana kalau habis? Duit susah. Itu yang nyala di bawah sadar. Dan hukum realita itu sering seperti cermin. Yang kamu pancarkan, itu yang balik lagi ke kamu. Kalau yang kamu pancarkan ketakutan, semesta nangkepnya, oh dia lagi butuh lebih banyak alasan untuk takut. Dan kejadian-kejadiannya disetel supaya kamu makin ngerasa kurang. Tapi aku juga lihat ya, ada orang yang gampang banget ngasih, gampang banget keluar uang, malah rezekinya deras. Karena ada rumus simpel yang banyak orang susah terima. Semakin kamu ringan melepas, semakin ringan masuk. Tapi catatan pentingnya, bukan melepas demi dapat balasan ya. Melepasnya itu ringan, tanpa ngedumel, tanpa marah, tanpa merasa rugi. Kalau kamu kasih sambil ngomel, duh terpaksa banget nih, energi yang kebaca kutub energi kekurangan. Oke, tapi gimana caranya ngatur uang biar aman, tapi nggak mematikan flow? Gini, yang sehat itu bukan uang ditahan mati, tapi uang diarahkan. Kamu boleh budgeting, boleh nabung, boleh investasi. Tapi saat keluar uang, tanamkan satu rasa. Ini bukan berkurang, ini mengalir. Karena uang itu pada dasarnya alat perpindahan energi. Bisa jadi energi syukur, energi cinta, energi bantuan, energi penguatan hidup. Kamu bisa bikin pos sederhana, misalnya kebutuhan hidup, tabungan atau proteksi, sedekah atau berbagi atau bantu orang, upgrade ilmu atau skill, healing atau jeda biar kamu nggak burn out. Jadi uangnya tetap bergerak, bukan kamu kunci karena takut. Tadi Teh bilang ini bukan cuma finansial ya? Iya, karena kadang orang punya uang tapi tetap nggak damai, tetap gelisah, tetap merasa kurang. Dan ada hoax yang paling sering bikin hidup berat. Hoax pertama, kamu merasa kamu dan Tuhan terpisah, padahal kamu ini selalu dalam genggaman rezekinya. Hoax kedua, kamu merasa kamu dan orang lain terpisah, padahal kita ini saling terhubung. Kalau kamu pelit sama orang, seringnya kamu juga pelit sama hidup. Berarti bisa jadi serat bukan karena duit, tapi karena emosi. Bisa banget, karena kadang di dalam tubuh kita ada endapan emosi, kesal, marah, kecewa yang belum selesai dari masa lalu. Dan emosi ini yang tanpa sadar manggil realita yang sesuai. Makanya kadang orang merasa, kok hidup gue sial mulu ya? Padahal bukan sial, tapi ada pola lama yang belum dilepas. Jadi intinya, kalau mau kaya itu bukan sekedar nahan duit. Betul, kaya itu bukan soal kamu makin kenceng ngiket pinggang, tapi soal kamu punya rasa aman di dalam diri dan kamu berani bikin hidup mengalir. Karena yang kamu tahan dengan takut biasanya makin susah datang. Tapi yang kamu alirkan dengan syukur biasanya balik lagi dengan cara yang nggak disangka-sangka. Oke, aku paham sekarang. Bedanya hemat sama takut kekurangan itu jauh banget. Nah, itu dia. Kalau kamu relate, tulis di komentar. Kamu lebih sering hemat karena sadar atau hemat karena takut?